Ini cara paling ampuh buat ngedeketin cewek yang pemalu dan pendiam. Halo, jumpa lagi sama gue MK. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat ya. Selalu semangat dan yang pasti sukses terus. Oke, kali ini gue akan membahas gimana caranya mendekati cewek yang pendiam dan pemalu. Nah, biasanya emang agak susah sih ngedeketin cewek yang pendiam dan pemalu. Gimana ya, kita ajak ngobrol, kadang dia diem. Kita mau deketin dianya malu-malu, tapi mungkin malu-malu tapi mau juga. Jadi kayak agak ribet gitu. Oke, kali ini gue akan membagikan tipsnya buat kalian gimana caranya mendekati cewek yang pendiam dan pemalu. Oke, langsung aja kita bahas ya. Hal pertama yang harus kalian lakukan kalau ingin mendekati cewek yang pemalu adalah kalian harus tenang dan bikin dia nyaman dengan kehadiran kalian sebagai teman. Kenapa kita harus tenang? Oke, kita bahas dulu nih dengan tenang. Karena cewek pemalu, cewek pendiam itu kurang suka sama cowok yang gerasak gerusuk. Jadi kalian harus lebih tenang ngedeketin dia. Emang butuh proses buat ngedeketin cewek yang pemalu dan pendiam. Butuh waktu gitu. Jadi nggak langsung gerasak gerusuk. Gue suka sama lu. Lu besok jalanin sama gue ya. Pokoknya lu jadian sama gue. Gue keren nggak nih? Keren kan? Ya kayaknya lu cocok sama gue. Jadi kalian jangan gerasak gerusuk. Harus lebih tenang. Deketin dulu. Heart to heart, dari hati ke hati. Ngomongnya juga harus pelan, lembut, tenang, bikin dia nyaman dengan kehadiran kalian gitu. Jadi kalau kalian deketin dia tapi kayaknya, gue cuma ngedeketin lu sebagai temen ya. Gue gak mau ada apa-apa kok, hanya sebagai teman aja. Nah jadi dia merasa nyaman, dia kayak gak ada takut-takutnya. Kalau kalian terlalu gerasak gerusuk, gue suka sama lu, gue mau begini, gue mau begitu. Pokoknya lu harus turutin kata gue dan pokoknya gue keren banget deh gitu. Jadi dia itu ngerasa gak akan nyaman. Jadi harus pelan-pelan dulu. Butuh waktu memang. Tapi kalau kalian sudah deket, dia akan mendekati kalian. Dia akan bisa suka sama kalian. Jadi emang contohnya ya, gue kasih contoh. Seperti kalau udara lagi panas. Lagi panas terus ada es krim. Apa yang kalian lakukan? Kira-kira es krimnya enak nih. Gue lagi aus, lagi panas. Apa gue harus makan aja langsung? Biasanya orang gitu kan. Lagi panas, lagi kering banget. Ada es krim langsung dimakan. Makannya tuh cepet banget. Nah, seharusnya yang kalian lakukan, kalau udara itu lagi panas atau lagi kering, ini contohnya ya, cewek itu memang seperti es krim. Di udara yang panas, kalian ngeliat sebuah es krim tuh enak banget. Nah, kalian kalau ngeliat cewek juga gitu. Jadi cewek itu sebenarnya sukanya pelan-pelan. Jadi kalau ada es krim, dia itu makannya pelan-pelan aja. Jangan langsung dicaplok gitu. Harus mungkin pelan-pelan, dinikmati makannya. Jadi kalian juga seperti itu ngedeketin cewek yang pemalu dan pendiam. Alon-alon, asal kelakon selamat gitu ya sampai tujuan. Emang harus butuh waktu. Jadi jangan gerasak gerusuk, jangan terlalu heboh kalau ngedeketin cewek yang pemalu dan pendiam. Jadi pelan-pelan aja. Dan itu akan lebih ngena di dia, di cewek yang pemalu ini, kalau kita bisa membawakan diri kita, kenalan sama dia, mendekati dia dengan secara pelan-pelan dengan halus. Nah di situ dia akan merasa nyaman dan dia bisa dekat dengan kalian. Yang kedua, cobalah kalian berkomunikasi lebih banyak melalui chat. Nah seandainya kalian ketemu sama cewek yang pemalu dan pendiam, kalian tatap muka nih face to face. Ternyata dia sangat pemalu, sangat diam. Jadi bingung nih mau ngomong apa ya. Kalian bingung mau ngomong apa, dia juga pemalu, dia diam aja atau malu-malu. Nah jadi coba deketin, bicara sama dia melalui chat. Biasanya orang kalau chat itu kan dia aktif ya. Walaupun mungkin pas ketemu mungkin agak malu-malu. Jadi dia lebih berani kalau kalian ngobrol di dalam chat. Coba chatting aja. Kalian ngomong sama dia chat. Halo apa kabar? Gimana kabarnya, kamu suka apa? Kalian bisa tanya, bisa ngobrol apa aja di chat. Nah biasanya kalau di chat kan kalian tidak berhadapan langsung. Jadi mungkin dia lebih santai, dia lebih rileks. Nah kamu juga bisa ngobrol di chat, bisa kenal jauh sama dia. Tanya dia kesukaannya apa, dia maunya apa. Jadi kalian bisa mengenal dia lebih jauh dan dia juga bisa mengenal kalian. Nah jadi ngobrol aja di chat. Kalau mungkin dalam pertemuan
kalian masih susah untuk berkomunikasi. Jadi yang paling ampuh, ngobrol aja di chat. Yang ketiga, jangan pernah kalian memaksakan kehendak kalian yang tidak dia inginkan. Contohnya kayak gimana? Seandainya nih kalian tanya sama dia, kamu ulang tahunnya kapan? Kamu nanti kalau ulang tahun aku akan kasih kado ya buat kamu. Kamu suka kado apa? Pokoknya aku akan kasih kado yang terbaik buat kamu. Kamu ulang tahunnya kapan? Terus dia jawab, oh aku ulang tahunnya tanggal sekian, tanggal sekian. Oh gitu. Kamu suka kado apa? Nanti aku akan kasih yang terbaik buat kamu. Terus dia nggak mau jawab gitu. Terserah kamu aja deh, dia bilang gitu. Terus kalian jawab, udah kamu mau kado apa? Pokoknya aku akan kasih yang terbaik buat kamu. Kadonya mahal, pokoknya yang bagus-bagus buat kamu. Terus kalian maksa, kalian mau apa? Pokoknya bilang sama aku. Pokoknya aku akan kasih. Kamu harus bilang sama aku. Jadi kalau dia kayak nggak nyaman, dia nggak mau, dia nggak suka, jangan dipaksa. Nah kadang-kadang kita pengen kasih yang terbaik gitu ya. Kita pengen deketin dia, kita pengen kasih yang bagus-bagus buat dia. Kita pengen berikan yang terbaik buat dia. Tapi ada suatu hal yang emang dia nggak mau gitu. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Justru semakin kita paksa, semakin dia nggak akan menjauh sama kita. Dia nggak akan suka, dia nggak akan nyaman. Walaupun mungkin maksud kita baik ya sama dia. Kita pengen berikan yang terbaik. Tapi jangan pernah memaksakan kalau dia emang nggak mau. Jadi jangan pernah memaksa dia kalau memang dia tidak suka atau tidak mau. Selanjutnya, ajak dia bercanda tapi jangan berlebihan. Jadi seperti apa nih? Contohnya kalau kita mau ajak dia bercanda. Jadi kalau kita ajak bercanda itu kan untuk mencairkan suasana. Biar nggak tegang, nggak bingung, kalian juga nggak canggung harus ngomong apa. Jadi untuk mencairkan suasana kalian harus ajak dia bercanda. Contohnya gimana? Contohnya kasih pantun atau kasih joke-joke yang lucu. Kasih pantun seperti ini. Burung merpati, burung dara, minum jamu di kebun pala. Aku mimpi dan gak nyangka ketemu kamu langsung jatuh cinta. Nah, terus kalian ketawa deh. Jadi itu kan hanya bercanda. Kalian mengungkapkan isi hati kalian tapi dengan jokes, dengan candaan. Jadi dia juga gak terlalu nganggap serius. Dan ingat, saat kalian ajak dia bercanda jangan berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Karena cewek yang pendiam dan pemalu itu biasanya sangat-sangat sensitif. Jadi kadang-kadang mungkin kalian kasih bercandaan dan mungkin menurut dia candaan kalian agak menyinggung perasaan dia. Nah di situ dia akan menjauh dari kalian, dia nggak akan suka. Jadi bercanda aja yang tipis-tipis aja. Nah jadi kalian masukin tuh. Jadi kalian bisa kasih candaan, tapi sebenarnya itu juga mengungkapkan perasaan kalian buat dia. Tapi menurut dia itu nggak akan terlalu serius karena itu akan fun banget, itu akan menyenangkan banget. Dan itu hanya candaan aja. Nah di situ kalian bisa ketawa, bisa ngobrol macam-macam. Dan itu bisa mencairkan suasana. Selanjutnya, hal yang dilakukan untuk mendekati wanita yang pendiam dan pemalu adalah kalian harus perbanyak storytelling. Apa sih storytelling? Ya storytelling itu ya cerita, perbanyak cerita. Kalian bisa cerita apapun yang kalian tahu, yang kalian suka. Jadi namanya kan juga cewek pendiam dan pemalu. Kalau kalian juga pendiam dan pemalu ya udah, jadi dua-duanya kayak patung, diam aja nggak gerak-gerak, nggak ngomong-ngomong. Nah jadi kalian harus perbanyak cerita. Nah kalian juga bisa cerita gini, seandainya kalian lagi ketemu nih. Kalian ngobrol aja, cerita aja, karena mungkin dia pendiam dan malu-malu, dia nggak terlalu banyak ngomong, kalian bisa cerita gini. Dulu aku masih kecil, aku suka banget sama Superman. Superman itu keren banget ya, Superman kuat, lalu bisa terbang, larinya cepet. Pokoknya keren deh Superman, bisa terbang dan suka nolong orang gitu. Tapi setelah dewasa, aku sadar ternyata ya Superman itu yang aslinya adalah ketika kita bisa nolong orang tanpa pamrih. Kita bisa nyenengin hati orang tua kita. Dan kita bisa jadi orang yang berguna. Nah pokoknya kalian cerita aja panjang lebar apapun yang kalian bisa cerita. Karang-karang dikit juga gak apa-apa. Jadi kalau kalian banyak cerita dan dia tinggal dengerin aja. Nah kalau cerita kalian lucu atau mungkin berkesan atau kayak gimana. Nah itu akan membuat dia jadi denger cerita kalian kayak, wah
kerennya bener gak sih? Dia jadi ada tanda tanya. Dan dia juga terhibur. Jadi kalian harus perbanyak storytelling atau cerita. Oke, itulah beberapa tips untuk kalian yang lagi pengen ngedeketin cewek yang pendiam dan pemalu. Sukses terus buat kalian, tetap semangat, yang pasti jangan gampang menyerah. Ikutin terus ya pembahasan-pembahasan yang keren dan fenomenal di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.